Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Channel sertifikasi guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia menjumpai kembali Ibu dan Bapak sekalian. Kali ini berbagi informasi mengenai benarkah bahwa punya sertifikat pendidik tetapi bisa saja tidak menerima tunjangan sertifikasi? Bapak dan Ibu sekalian, sertifikat pendidik memang tiket utama untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa setelah itu masih banyak aturan-aturan turunan yang dipersyaratkan untuk kemudian Bapak dan Ibu menerima tunjangan sertifikasi. Di video nanti, di video-video berikutnya kita akan berbagi lebih lengkap ya mengenai apa-apa saja begitu ya yang bisa menyebabkan sertifikasi tidak cair meskipun memiliki sertifikat pendidik. Di video ini kita akan berbagi satu saja mengenai linearitas ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman kita ya. Tolong solusinya bagaimana saya sudah punya sertif tapi tidak linear dan sudah tidak terima tunjangan profesi. Linearitas ini juga menjadi persyaratan utama untuk Bapak Ibu menerima tunjangan sertifikasi. Kita akan awali dulu dari dasar sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di pasal 2 bahwa guru adalah tenaga profesional yang ditunjukkan atau dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kemudian di pasal 16 dengan adanya sertifikat pendidik pemerintah akan memberikan tunjangan yang disebut dengan tunjangan profesi guru. Nah, tunjangan profesi guru ini akan diberikan ketika memenuhi persyaratan-persyaratan berikutnya sebagaimana Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Di sini ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Kita akan melihat di poin E saja ya, pasal 4 ya, pasal 4 ayat 2 di bagian E yaitu melaksanakan tugas mengajar dan atau bimbingan peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki ya, yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Ini adalah kata lain dari poin E ini adalah tentang linearitas bahwa sertifikat pendidik yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diajar Bapak Ibu guru di sekolah harus linear. Nah, terkait dengan linearitas sertifikat pendidik, pemerintah melalui Permendikbud nomor 16 tahun 2019 sudah melakukan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru ketika akan mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi maka mau tidak mau harus linear. Lalu bagaimana seandainya tidak linear? Bapak dan Ibu pahami betul tentang Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini ya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa contohkan secara umum, kita akan contohkan satu kasus saja, misalkan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah SD. Untuk SD ini ada setidaknya 5 sertifikat pendidik yang dikatakan linear ketika mengajar di SD. Pertama adalah sertifikat pendidik guru kelas SD itu sendiri yang pasti linear. Kemudian sertifikat pendidik guru kelas MI, sertifikat pendidik guru matematika dengan kodenya 047, kemudian sertifikat pendidik guru pendidikan kewarganegaraan dengan kode 050, kemudian sertifikat pendidik guru bahasa Indonesia dengan kode 054, guru pendidikan kewarganegaraan tadi ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu ya. Jadi matematika, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia begitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika Bapak Ibu guru memiliki kode sertifikat pendidik yang lain ya. Jadi linear dengan SD tadi ada pendidikan matematik, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 ya, 5 sertifikat pendidik guru mapel yang linear dengan SD begitu. Nah, bagaimana seandainya sertifikat pendidiknya di luar mapel itu? Maka ada solusi lain ya yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, misalkan Bapak Ibu guru sertifikat pendidiknya bahasa Inggris, maka bisa linear atau bisa pindah ya dan mengajar di SD
ketika S1 Bapak Ibu guru adalah PGSD atau psikologi. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, guru kelas TK juga demikian. Nah, Bapak Ibu guru yang sertifikat pendidik tertentu ya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK juga bisa apabila memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 PGSD atau psikologi. Jadi kata kuncinya adalah Bapak dan Ibu sekalian, untuk linear dengan guru SD, pertama adalah guru SD itu sendiri, kita ulang ya, kemudian guru kelas MI, kemudian Bapak Ibu guru mapel, matematika, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, itu linear dengan guru SD. Atau ketika sertifikat pendidik Bapak Ibu guru tidak merupakan mapel yang tersebut itu, tetapi S1 atau D4 Bapak dan Ibu guru adalah PGSD, maka bisa pindah mengajar di SD dan terhitung linear, kemudian bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Jadi ketika sertifikat pendidiknya yang tidak linear, maka yang dilinearkan adalah kualifikasi akademiknya, yaitu PGSD atau S1 psikologi atau D4 ya. Nah, itu Bapak dan Ibu informasinya sebagai contoh untuk SD saja. Nah, mapel yang lain juga Bapak dan Ibu bisa kupas ya di Permendikbud tersebut. Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar video ini untuk kemudian kita cari referensi dan tentunya kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.